Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berikut koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Pangestika. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif tersebut, antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, penguatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosek. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru antara lain sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut saya, posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menempuh solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya tentang keyakinan kelas atau sekolah, yaitu berupa pernyataan universal yang mudah dan dipahami dan telah disepakati bersama. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah dalam sebuah kesepakatan bersama serta mengupayakan penerapannya di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana keterkaitan antara modul 1.1 tentang pemikiran filosofi KHD dengan modul 1.2 tentang nilai penggerak, nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak dengan budaya positif modul 1.4. Adapun keterkaitan materinya antara budaya positif dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan kita mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Seorang guru juga hendaknya menerapkan setiap peran guru penggerak agar tercipta budaya positif di sekolah. Keterkaitannya dengan materi visi guru penggerak. Terwujudnya budaya positif merupakan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak diterapkan dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila, sehingga budaya positif menjadi sebuah pembiasaan di sekolah. Refleksi.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami secara baik konsep-konsep inti dalam modul ini, antara lain disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut berusaha saya resapi dalam hati dan diri, kemudian saya implementasikan dalam praktik baik, serta saya berusaha menyebarkan pemahaman terhadap rekan sejauh. Hal menarik di luar dugaan saya bahwa ternyata pemberian reward atau penghargaan kepada murid berdampak tidak baik karena memberikan hadiah sama halnya dengan menghukum murid. Selama ini saya merasa dengan pemberian hadiah dapat lebih memotivasi diri murid dan teman-temannya. Ternyata jangka pendek maupun panjang hal tersebut tidaklah baik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam menciptakan budaya positif, hendaknya melibatkan siswa dalam proses perencanaan agar pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Perubahan lainnya bahwa selama ini saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah bagi murid, merupakan hal yang kurang tepat. Saya perlu mengubah posisi kontrol saya menjadi manajer bagi murid dan berusaha menyelesaikan setiap permasalahan dengan pendekatan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Awal semester, saya pernah membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid saya, tetapi penggunaan kalimat masih ada yang bernada negatif. Dalam penyelesaian masalah yang dialami murid, saya masih sering memposisikan diri sebagai penghukum karena saya pikir dengan begitu murid akan bisa berubah dan tidak mengulangi kesalahannya. Selain itu, dalam meningkatkan motivasi murid, saya masih sering menggunakan penghargaan karena saya pikir akan lebih memotivasi mereka. Ternyata hal tersebut berdampak tidak baik. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas karena berarti mereka akan berkomitmen dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Ketika murid diberi reward, mereka terlihat senang. Begitu juga dengan saya sebagai guru. Walaupun kita paham hal tersebut tidak akan berjalan lama sesuai dengan teori bahwa penghargaan memang berdampak kurang baik. Dengan memberikan hukuman, saya merasa hal tersebut dapat menjadi efek jera bagi murid agar tidak mengulangi kesalahan mereka. Tetapi ternyata hal tersebut berdampak tidak baik. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang saya perbaiki yaitu menerapkan keyakinan kelas. Kita hendaknya selalu mengingatkan kembali terkait keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dan setiap permasalahan yang telah dilakukan oleh murid. Hal-hal yang perlu saya perbaiki yaitu posisi saya sebagai penghukum. Sebaiknya saya menerapkan posisi diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya sudah benar dengan melakukan hal tersebut. Murid bisa berubah dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, walaupun hasilnya kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai yaitu manajer. Saya merasa bangga
karena dapat memahami siswa lebih dalam dan siswa merasa nyaman dalam menyampaikan setiap permasalahannya kepada saya, sehingga mereka pun lebih bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapan restitusinya memang tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi kesalahan. Saya berusaha memahami setiap kesalahan siswa dengan menanyakan alasan mereka melakukan hal tersebut. Tetapi, saya belum melakukan tahapan menanyakan keyakinan karena saya cenderung menghukum siswa secara sepihak tanpa menanyakan pendapat mereka tentang cara memperbaiki kesalahan sesuai dengan cara mereka sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting lain yang perlu dipelajari yaitu kolaborasi yang baik semua warga sekolah. Kolaborasi yang baik perlu dilakukan demi mewujudkan budaya sekolah yang positif. Kerjasama antara guru dan murid perlu dilakukan untuk mewujudkan keyakinan sekolah dan memastikan penerapan konsep inti berjalan dengan baik. Kerjasama yang baik perlu dilakukan antara guru dan orang tua siswa, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Demikian video penyampaian koneksi antar materi saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.